Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Sudahkah kalian berolahraga dan sarapan untuk hari ini? Jika sudah, berarti kalian siap untuk menerima pelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa, ya benar sekali, jangan lupa untuk berdoa agar ilmu yang diberikan bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Dan satu lagi, kalian harus tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang aritmatika sosial. Mengapa kita perlu mempelajari aritmatika sosial? Coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada gambar Gramedia, ada gambar Karisma, ada gambar tokoh Gunung Agung, ada gambar paperclip, dan juga ada Periplus. Di sini adalah toko-toko buku, toko-toko buku atau semacamnya, atau alat tulis atau berbagai macam, ya. Dan juga di sini ada Naiso, ada Miniso, ada Usutso. Di situ adalah toko-toko mungkin ada elektronik, ada alat rumah tangga, aksesoris wanita, dan masih banyak lagi. Nah, di situ harga barang mungkin berbeda antar toko. Hal itu dikarenakan harga beli dan besar keuntungan yang diambil itu berbeda. Misal, suatu toko mengambil keuntungan 10%. Dapatkah kamu menentukan harga beli dari suatu barang tersebut apabila kamu mengetahui harga jumlahnya? Harga jualnya maksudnya. Nah, jadi aritmatika sosial adalah bidang ilmu matematika yang berkaitan dengan masalah uang seperti jual beli, untung rugi, diskon, pajak, dan bunga. Oke, pada aritmatika sosial tujuan pembelajarannya kita bisa menentukan harga beli, harga jual, ada besar keuntungan besar kerugian, diskon rabat ataupun korting, bruto tara neto, bunga tunggal, pajak penghasilan, dan lain-lain. Nah, biasanya kan kalau kita lebih paham itu ketika menyelesaikan masalah langsung ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas permasalahan yang ada pada aritmatika sosial. Nomor 1, perhatikan diagram harga beli dan harga jual berikut. Harga beli sebuah kaos adalah 40.000 dan keuntungannya 20%. Keuntungan dalam rupiahnya adalah, oke, kalau kita lihat di sini karena di sini dicarinya keuntungan dalam rupiah, Ibu ada rumus di mana untung dalam persen itu sama dengan untung dalam rupiah dibagi harga beli dikali 100%. Kemudian kita substitusikan informasi yang udah didapat. Kebetulan untung dalam persennya kita dapat 20%. Kemudian dalam rupiahnya kita cari atau Ibu simbolkan dengan X. Kemudian harga belinya itu 40.000 dan kita kalikan 100%. Sehingga hasilnya adalah 20/100 dikali 40.000 rupiah. Posisinya X itu Ibu bikin sendiri. Kenapa? Karena yang mau kita cari adalah untung dalam rupiah. Ceritanya udah Ibu hitung nih, didapat 8.000 rupiah. Jadi keuntungan dalam rupiahnya adalah 8.000. Nomor 2, perhatikan diagram harga beli dan harga jual berikut. Jika sepotong baju dijual Rp33.000, maka pedagang rugi 25%. Kerugian pedagang tersebut dalam rupiah adalah, oke, karena berhubung Ibu punyanya di situ, info yang dimaksud adalah pedagang itu sudah rugi 25%, berarti dari 100% dikurang 25% kan 75%. Ya, berarti itu adalah berapa persennya dari si harga sepotong baju yang dijual. Sehingga 75% per 100 dikali X sama dengan 33.000. Di mana X ini adalah kita mau cari tahu modal dari awal
orang itu beli baju, pedagang itu beli bajunya. Nah, kita cari-cari, seperti biasa Ibu buat X-nya itu sendiri karena itu yang mau kita cari. Jadi yang tadinya penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut atau posisinya dibalik. Sehingga 33.000 dikali 100% dibagi 75%. Sebenarnya kalau persen dibagi persen nggak hilang ya. Jadi tinggal hasilnya adalah 44.000. Itu baru modal. Nah, karena tadi modalnya 44.000 dikurang sama harga jual yang udah rugi tuh dikurang 33.000 sehingga kerugian yang dialami adalah 11.000. Jadi kerugian dalam rupiahnya adalah 11.000. Nomor 3, perhatikan diagram harga beli dan harga jual berikut. Jika harga jualnya 48.000 dengan keuntungan 20%, maka harga belinya adalah kalau kita lihat di sini harga modal kan berarti ibaratnya 100%. Terus ceritanya dia untung 20%, berarti total seluruhnya itu kan 120% dengan nilainya 48.000. Tapi seperti biasa karena kita nggak tahu modalnya berapa, Ibu tulis 120% per 100 dikali X sama dengan 48.000. Dimana X itu adalah modal awal atau harga belinya. Nah, kemudian Ibu tukar, Ibu pindahkan posisinya dari kiri ke kanan, jadinya 48.000 dikali 100% dibagi 120%. Jadi untuk X-nya adalah 40.000 atau harga modalnya. Jadi harga belinya adalah 40.000. Nomor 4, perhatikan diagram harga beli dan harga jual berikut. Jika harga belinya 40.000 dan rugi yang dialami 25%, maka harga jualnya adalah seperti biasa kita lihat di situ Ibu punya rumus rugi dalam persen sama dengan rugi dalam rupiah per harga beli dikali 100%. Bu, sama nggak sih seperti yang untung? Sama. Ini cuma bedanya Ibu ganti rugi karena kita mau cari harga ruginya. Nah, kita mau cari harga jualnya, tapi udah diinfokan rugi tentang ruginya. Jadi di sini ada informasi yang udah kita dapat, kita substitusikan. Rugi dalam persennya itu 25, rugi dalam rupiahnya yang kita cari, harga belinya 40.000, kemudian dikali 100%. Sehingga 25% per 100 dikali 40.000 sama dengan X atau rugi dalam rupiahnya. Karena 25% per 100% itu sama dengan 1/4, maka logikanya sih 1/4 dikali 40.000 atau hasilnya 10.000. Nah, karena tadi belinya 40.000, terus rugi dalam persennya 25, kita udah dapat 10.000, maka harga jualnya adalah 30.000. Harga 9 buku sama dengan harga 60 pen, yaitu Rp27.000. Selisih harga antara sebuah buku dan sebuah pulpen adalah karena di sini kita punya informasi di mana kalau misalkan harga 9 buku itu sama dengan 27.000, berarti kalau harga satu buku yaitu 3.000. Dari mana ya kita bagi 27.000 dibagi 9, atau kalau kalian ingat perbandingan kulas lagi, ini masih nyangkut lah ya sama dengan perbandingan. Next ada harga si pulpen. Ada 6 pulpen seharga 27.000. Berarti untuk satu pulpennya berapa? Tinggal 27.000 dibagi 6 sama dengan 4.500. Selisihnya antara si pulpen dan si buku itu yaitu 4.500 dikurang 3.000. Berapa? 1.500. Jadi selisihnya adalah 1.500. Selisih antara sebuah buku dan sebuah pulpen ya. Nomor 6, 5 penggaris harganya 32.500, sedangkan harga 6 penghapus adalah 15.000. Harga yang harus dibayar jika membeli 2 penggaris dan 3 penghapus adalah, ini caranya masih sama seperti yang tadi. Tinggal kita bagi satu penggarisnya dapat 6.500, untuk satu penghapusnya 2.500.
Cuma bedanya di sini kita bukan mencari selisih antara harga penggaris dan penghapus, tetapi kita mencari ketika 2 penggaris dan 3 penghapus. Di sini Ibu misalkan A-nya penggaris, B-nya itu penghapus. Nah, kita tinggal input deh atau substitusikan sehingga hasilnya itu 20.500. Jadi harga yang harus dibayar adalah Rp20.500. Nomor 7, buah kaos dijual dengan harga Rp18.000. Dengan harga jual tersebut, pedagang telah mendapat untung 20%. Harga beli kaos tersebut adalah, jadi ingat 18.000 itu udah termasuk untung 20%. Berarti kita gimana? Cari modal. Seperti biasa, karena full kita beli itu 100% dapat untung 20%, berarti dijumlah. Sehingga 120% per 100 dikali X, di mana X itu modal sama dengan 18.000. Sehingga X sama dengan 18.000 dikali 100% per 120%. Hasilnya adalah 15.000. Jadi harga belinya adalah 15.000. Nomor 8, seekor ayam dibeli dengan harga 25.000. Setelah beberapa hari dipelihara, ayam tersebut ternyata sakit. Ayam tersebut kemudian dibeli tetangga seharga 15.000. Kerugian penjualan ayam adalah, kalau kita lihat dari modal 25.000 terus dijual 15.000, kita tahu cari selisihnya. Rugi dong 10.000. Nah, tapi di sini Ibu mau cari rugi dalam persennya berapa. Nah, di sini ada rumus yang sebelumnya, tinggal kita substitusikan info yang udah dapat sehingga X sama dengan 10.000 per 25.000 dikali 100%. 10.000-nya ingat tadi selisihnya atau rupiah, rugi dalam rupiahnya. Sehingga kalau kita sederhanakan 10.000 per 25.000 rupiahnya itu sama dengan 2/5% dikali 100%, sehingga jawabannya adalah 40%. Jadi kerugiannya adalah 40%. Nomor 9, sebuah buku dibeli dengan harga 40.000 untuk dijual kembali. Toko berencana menjual dengan target untung minimal 15%. Minimal harga jual buku tersebut adalah, kita tulis rumus sebelumnya yang untung dalam persen, kita substitusikan karena kita mau mencari untung dalam rupiahnya, di mana untung dalam persennya kita dapat 15, harga belinya 40.000 dan hasilnya adalah 6.000 atau X-nya sama dengan 15% per 100% dikali 40.000 ya. Jadi harga jualnya adalah 46.000. Kenapa? Ingat tadi dia mau ada untung 15% pas dia jual. Karena awalnya 40.000 berarti 40.000 ditambah 6.000. Berapa? Ya 46.000. Nomor 10, Pak Nur menjual telepon genggam seharga 2.250.000 dan mengalami kerugian sebesar 10%. Harga beli telepon genggam tersebut adalah, berarti kita mau mencari harga pas dia beli ya. Nah, di sini karena tadi ada info 10% kerugian yang dialami oleh Pak Nur, berarti 2.250.000 itu kan sisanya dari 10%, yaitu berapa? 90%. Maka kita bisa ketahuan modalnya berapa atau harga belinya berapa, di mana Ibu tulis 90% per 100% dikali X sama dengan 2.250.000. Sehingga X sama dengan 2.250.000 dikali 100% per 90%. X sama dengan 2.500.000 rupiah. Jadi harga belinya si Pak Nur itu untuk membeli handphone adalah 2.500.000 rupiah.